Ya, kita ke kasus dokter gadungan Susanto asal Grobogan, Jawa Tengah, 7 kali bekerja di rumah sakit dan puskesmas sebelum akhirnya ditangkap. 14 tahun berkarir sebagai dokter palsu. Susanto tidak jera meski pernah dipenjara kasus yang sama di Kalimantan. Kejaksaan Tinggi Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mengungkap jika dokter gadungan Susanto, 44 tahun, pernah mendekam di penjara. Dalam riwayatnya menjadi dokter palsu, bapak satu anak itu telah berkarir di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan. Namun dari 7 instansi kesehatan yang pernah ditipunya, Susanto hanya 2 kali dipidanakan, yakni saat menyamar sebagai dokter di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Memang berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, dia sudah melakukan hampir 7 kali dengan ini. 7 kali, 1 kali diketahuan di proses hukum, yaitu yang di Kutai Timur tadi itu. Nah, yang 5 kali ini ketahuan juga, tapi tidak dilaporkan dan juga tidak diproses hukum. Nah, itu dengan adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang-ulang ini, itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita mengajukan tuntutan. Karir Susanto sebagai dokter gadungan berakhir saat diadukan manajemen PT Pelindo Husada Citra. Pria 44 tahun ini diketahui lahir dan besar di Grobogan, Jawa Tengah. Pendidikan dasar dan menengah Susanto didapat di SDN Tunggurejo 1 dan SMPN Gabus. Sementara saat SMA, Susanto berpindah kota ke Magelang dan bersekolah di SMA N1 Marto Yudan. Pria yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMA ini kemudian menikah dengan Siti Masrotun pada tahun 2003 hingga 2008. Dari pernikahan ini, Susanto dikaruniai seorang anak perempuan. Sementara karir sebagai dokter gadungan Susanto dimulai pada tahun 2006. Saat itu, Susanto praktik di Puskesmas Gabus, Grobogan, Jawa Tengah menggunakan identitas dirinya. Di tahun yang sama, Susanto rangkap jabatan di instansi kesehatan berbeda. Selama 2 tahun, Susanto menjabat Kepala UTD di PMI Grobogan. Masih di daerah asalnya, Susanto bahkan dipercaya menduduki jabatan Direktur Utama di RS Habibullah. Namun posisinya tidak bertahan lama. Karena Susanto kemudian berpindah ke Temanggung dan lagi-lagi diterima kerja di rumah sakit, yakni RS Gunung Sawo pada Februari hingga April 2008. Setelah merambah beberapa daerah di Jawa Tengah, Susanto mengembangkan karirnya sebagai dokter gadungan ke Kalimantan. Susanto diterima bekerja di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center Kandangan, Kalimantan Selatan, sebagai dokter spesialis obgyn. Disinilah kali pertama aksinya terendus. Susanto dilaporkan ke polisi setelah identitasnya terungkap karena kebingungan saat akan melakukan operasi sesar. Susanto kemudian dipenjara selama 20 bulan setelah 5 hari bekerja. Tidak jera di penjara, Susanto kembali melamar bekerja sebagai dokter di Kalimantan Timur. Di wilayah Sangatta, dirinya diterima di 2 rumah sakit, yakni RS SOHC dan RS Prima pada tahun 2011. Karir terakhir Susanto sebelum kembali berhadapan dengan hukum terjadi di Cepu, Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Susanto melamar ke PT Pelindo Husada Citra sebagai dokter umum. Dirinya kemudian ditempatkan di klinik K3 PT Pertamina EP4 untuk memeriksa kondisi kesehatan karyawan Pertamina. Namun identitasnya terbongkar setelah menggunakan jati diri seorang dokter bernama Anggi Yurikno. Susanto bin Saming yang dilaporkan oleh rumah sakit PHC ini terkait penipuan. Penipuan terkait yang dirugikan bahwa memang dia bukan dokter tapi mengaku sebagai dokter sehingga dipekerjakan dan kurang lebih kerugiannya itu sekitar 265 juta. Kerugian yang 262 gaji bulanan. Gaji bulanan. Sekitar 35 kali dia sudah menerima gaji dari rumah sakit PHC Surabaya. Menanggapi sepak terjang dokter gadungan Susanto yang berkiprah selama 14 tahun di 7 instansi kesehatan, pengurus Ikatan Dokter Indonesia buka suara. Kasus dokter gadungan Susanto harus menjadi pelajaran bagi manajemen fasilitas kesehatan dalam proses rekrutmen. Bahwa kepentingan daripada organisasi profesi
adalah ikut bersama untuk mengawal proses-proses untuk mencegah munculnya dokter-dokter gadungan ini gitu loh. Sehingga proses credentialing dan re-credentialing itu adalah suatu proses yang memang seharusnya sebagai penjaminan mutu kita bahwa dokter tersebut adalah sesuai dengan kompetensinya dan tidak ada permasalahan disiplin dan hukum gitu loh. Sehingga kalau kita hanya bicara sekarang dari aspek kemudahan teknologi dan kemudian semuanya bisa dilakukan dengan online, maka hal seperti ini akan bisa memunculkan potensi untuk munculnya dokter-dokter gadungan gitu. Apalagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini gitu. Sementara itu, Dr. Anggi Yurikno yang identitasnya digunakan Susanto merasa sangat dirugikan. Anggi yang berpraktik di Puskesmas Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, baru mengetahui identitas pribadi dan keprofesiannya digunakan orang lain saat berita dokter gadungan Susanto viral. Kalau data ya saya nggak terlalu tahu ya proses dia dapatnya tuh, cuman kalau dari pengakuannya sih dapatnya itu dari Facebook. Mungkin karena sekarang kan memang banyak ya kayak penjualan data di Facebook ya, kayak maklar-maklar itu sih, makanya kayaknya dari sana ya. Kalau dari saya yang upload nggak mungkin sebodoh itu dong kita nge-upload foto. Tidak merasa pernah mengupload? Nggak pernah saya. Anggi berharap pemerintah dan kepolisian dapat menindak tegas para pelaku pemalsuan dokumen dan data pribadi di dunia maya agar kasus serupa yang menimpa dirinya tidak terulang. Tim Liputan melaporkan.